Shalom, segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajong Bintara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau melalui teknologi yang ada dari rumah kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Mari saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa kasih yang amat besar yaitu kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan Yesus beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita patut bersyukur mempunyai Tuhan yang rela berkorban demi kau dan aku. Bersyukurlah. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan suatu kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang telah berdosa. Kami meskipun adalah gambar dan rupa Allah, tetapi kami telah jatuh dalam dosa. Kami telah mengikuti Adam yang pertama. Kami seringkali ya Tuhan menyakiti hati-Mu ya Tuhan melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Seringkali kami melukai juga sesama kami di dalam perasaan maupun di dalam tindakan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menginsafkan kami. Biarlah Tuhan kembali menyucikan dan menguduskan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sekiranya Engkau mau mengampuni kami dan menginsafkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh bertobat melalui kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan Engkau mau mengampuni kami. Kami datang ya Tuhan di dalam segala kerendahan kami ini agar kami boleh diubahkan oleh Engkau. Tuhan, biar kiranya Engkau memimpin jalan hidup kami selanjutnya agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Agar kami boleh memiliki karakter serupa akan Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segenap jemaat di rumah saya undang untuk bangkit berdiri, beri berita anugerah. Hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus pengasih penyayang, kasih-Nya tak terhingga. Itulah kasih ilahi. Tinggallah di dalam
dan meninggalkan rumahmu selamanya. Kami rindukan berkat-Mu, melayani selalu, berdoa serta memuji, memegahkan kasih-Mu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah
Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Jimmy Setiawan dengan tema menyembah Allah yang kasih. Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima firman Tuhan, marilah kita menyanyikan bagi Dia segala pujian. Bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat GKI Jatinegara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu lagi di dalam seri khotbah tentang penyembahan. Kita sudah melewati 2 kali khotbah di dalam seri ini, dan hari ini kita akan menutup rangkaian seri tentang penyembahan di dalam khotbah yang terakhir. Saudara-saudara, khotbah yang terakhir ini diberi judul Menyembah Allah yang Kasih. Menyembah Allah yang Kasih. Saudara-saudara, mari sebelum kita melanjutkan khotbah ini, saya mengundang kita sekalian untuk menundukkan kepala dan kita bersehati berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan firman yang terbaik bagi kami sekalian. Roh-Mu yang kudus yang sudah tinggal di dalam hati kami masing-masing pasti akan berbicara kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, arahkanlah hati jiwa kami kepadamu. Kami sungguh-sungguh hanya menantikan dan merindukan firman-Mu itu. Dan Tuhan, kami sungguh-sungguh menaruh juga seluruh jalannya pemberitaan firman ini kiranya hanya meninggikan nama Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam satu-satunya nama yang paling perkasa dan juga lembut di dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami semua sudah berdoa, sama-sama saudaraku katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, nats firman Tuhan yang saya akan ambil untuk khotbah ini adalah Wahyu pasal yang kelima. Mari kita buka bersama Wahyu pasal yang kelima. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian seluruh pasal dari Wahyu yang kelima ini. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?
Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka lagi bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam 2 minggu terakhir kita sudah merenungkan apa artinya kita menyembah Allah yang maha mulia dan juga maha suci. Kemuliaan dan kesucian Allah mengarahkan dan menggairahkan kita untuk menyembah Dia di dalam kekaguman, kesungguhan, kerendahan hati, ketakziman, dan keinsyafan. Saya tidak akan membahas apa arti dari setiap sikap itu di dalam penyembahan. Saudara bisa menengok kembali akan 2 video dari khotbah di YouTube GKI Jatinegara. Tetapi di dalam khotbah terakhir ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan tentang menyembah Allah yang kasih. Saya sengaja memilih Wahyu pasal yang kelima sebagai nats-nya. Karena kalau kita mengingat, khotbah pertama dari seri ini mengambil dari Wahyu pasal yang keempat. Dengan demikian, Wahyu 4 dan 5 ini merupakan satu kesatuan yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan, sekalipun dibagi dalam 2 pasal. Wahyu 4 dan 5 memuat pemandangan penyembahan kosmik yang terjadi di hadapan tahta Allah. Dan penyembahan yang luar biasa ini bukan hanya karena dihadiri oleh semua makhluk di bumi dan di surga, tetapi penyembahan ini berlangsung secara tatap muka dengan Allah yang duduk di tahta. Saudara-saudara, bagi saya, Wahyu 4 dan 5 adalah salah satu referensi terpenting dalam Alkitab tentang penyembahan. Sekali lagi, karena Wahyu 4 dan 5 ini memberikan kepada kita satu visi penyembahan yang terbaik di sepanjang masa. Tidak ada penyembahan yang pernah terjadi di muka bumi ini dapat menandingi penyembahan yang tercatat dalam Wahyu 4 dan 5. Baik dari segi skalanya maupun kandungan maknanya. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan seri khotbah tentang penyembahan ini,
saya ingin memperlihatkan bahwa Wahyu 4 dan 5 secara indah juga berbicara tentang ketiga karakter Allah yang menjadi tema khotbah dalam seri ini. Saudara perhatikan layar di depan ini. Wahyu 4 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang penyembahan kepada Allah yang mulia. Lalu Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai yang 11 adalah penyembahan kepada Allah yang kudus. Seperti yang dinyatakan oleh nyanyian keempat malaikat perkasa bernama serafim. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, tentu saja pemisahan ini tidaklah benar-benar tegas. Karena sebagaimana yang saya pernah kemukakan di khotbah sebelumnya, bahwa kemuliaan dan kekudusan Allah itu sulit untuk dipisahkan. Serupa tetapi tidak sama. Keduanya begitu dekat dan sering disebut saudara-saudara bersamaan dalam Alkitab. Baik kemuliaan dan kekudusan Allah ini sebetulnya berbicara tentang Allah yang transenden. Allah yang melampaui, yang melebihi seluruh ciptaannya. Allah yang tidak terjangkau dan tidak tertandingi. Bagaimana dengan Wahyu pasal yang kelima? Saudara, di sini kita menyaksikan penyembahan kepada Allah yang Maha Kasih. Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang imanen. Artinya, Allah yang mendekatkan diri kepada ciptaannya, secara khusus kepada kita manusia. Allah yang mau bersekutu dengan kita. Nah saudara, inilah yang akan kita renungkan di dalam khotbah terakhir dari sesi penyembahan ini. Menyembah Allah yang Maha Kasih. Nah saudara-saudara, pertama-tama mari kita menggali lebih dahulu berdasarkan Wahyu pasal 5 ini tentang kasih Allah yang luar biasa itu. Ada dua hal yang saya ingin katakan sehubungan dengan kasih Allah. Yang pertama, saudara-saudara, ketahuilah bahwa kasih Allah berpusatkan pada Kristus. Saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 4, figur yang duduk di tahta adalah Allah Bapa, Sang Khalik, Sang Sumber kehidupan. Maka di Wahyu pasal yang kelima ini, muncullah figur Yesus. Yesus duduk bersama dengan Bapaknya. Tahu dari mana bahwa figur dalam Wahyu pasal 5 ini adalah Yesus Kristus? Karena sepanjang Wahyu pasal 5 ini sebetulnya tidak disebutkan sama sekali nama Yesus. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Di ayat yang kelima, figur ini dijuluki sebagai singa dari suku Yehuda dan juga tunas Daud. Kedua istilah ini, saudara, berasal dari Perjanjian Lama yang ditujukan kepada Sang Mesias. Sang Mesias yang sejati, Sang Juru Selamat itu adalah keturunan dari Yehuda dan juga keturunan dari Daud. Dan dia adalah Yesus Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-13, figur ini juga disebut sebagai anak domba yang telah tersembelih. Saudara, ini mengingatkan kita pada Yohanes Pembaptis ketika dia berjumpa dengan Yesus. Yohanes berseru, "Lihatlah domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Dan baik Paulus maupun Petrus juga sering memakai istilah sang domba di dalam surat-surat mereka untuk merujuk pada pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, sekalipun tidak disebutkan namanya di dalam Wahyu pasal 5 ini, kita berkeyakinan bahwa figur yang duduk di tahta dalam pasal ini adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, kasih Allah berpusat pada Yesus. Kasih Allah bukanlah sesuatu konsep yang abstrak. Kasih Allah sekonkret diri Yesus itu. Bukankah Kolose pasal 1 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu? Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 mengatakan, dalam hal inilah
kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Jadi, saudara-saudara, jika engkau ingin mengenal dan menyelami kasih Allah yang luar biasa itu, maka tidak ada cara lain. Engkau harus mengenali dan menyelami Yesus Kristus, khususnya sebagaimana yang dicantumkan dalam keempat Injil. Bila kita ingin mengaitkan dengan ibadah, maka implikasinya begitu terang benderang. Ibadah yang menyatakan kasih Allah haruslah kristosentris, berpusat kepada Kristus. Kita tidak bisa berbicara tentang kasih Allah terlepas dari pribadi Yesus Kristus. Ibadah haruslah berbicara tentang kasih Allah yang mewujud nyata di dalam Kristus itu sendiri. Karena Kristus tidak lain tidak bukan adalah wajah sang kasih ilahi yang sejati itu. Yang kedua, saudara-saudara, kasih Allah bukan hanya berpusat pada Kristus, kasih Allah berpuncak pada penebusan. Nah, saudara perhatikan ayat 6, 9, dan 12. Disebutkan bahwa sang anak domba itu sudah tersembelih. Saudara, ini adalah ekspresi dari pengorbanan, sacrifice. Dan ini adalah pengorbanan yang bersifat menggantikan. Apa yang saya maksud? Begini, saudara-saudara, kita mesti kembali kepada Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama terdapat banyak referensi tentang ini. Contoh yang paling jelas itu adalah pada zaman Musa. Ketika malaikat maut melewati seluruh wilayah kerajaan Mesir untuk mencabut nyawa setiap anak sulung, orang Israel menyembelih anak domba. Kemudian darahnya itu ditampung dan dioleskan di palang pintu rumah mereka. Sehingga malaikat maut tidak akan masuk ke dalam rumah yang palang pintunya ada olesan darah domba. Itu sebabnya semua anak sulung orang Yahudi selamat dan tetap hidup. Anak sulung Israel dapat tetap hidup karena ada anak domba yang mati menggantikan mereka. Saudara-saudaraku, Yesus adalah sang anak domba yang berkurban nyawa demi menggantikan orang-orang berdosa seperti saya dan saudara dari hukuman maut. Inilah yang ditegaskan oleh nyanyian di ayat yang ke-9. Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oh, saudara-saudara, jelas sekali di sini tujuan Yesus mati adalah supaya dia dapat menebus orang-orang dari pelbagai suku, bahasa, dan bangsa. Nah, saudara, yang menarik, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-9 ini, membuka rangkaian 3 nyanyian dari para makhluk di bumi dan di surga yang semakin intens. Bila kita membaca 3 nyanyian ini, di dalam ayat 9 sampai 14, maka kita menangkap suatu eskalasi, seolah-olah menuju suatu klimaks. Maka dengan demikian, kita dapat melihat betapa fakta penebusan Allah atas orang berdosa melalui pengorbanan Yesus merupakan suatu puncak yang memicu gelombang tsunami pujian para makhluk tersebut. Saudara-saudara, itulah kasih Allah yang sempurna. Ketika kita menyembah Allah yang penuh kasih, maka kita menyembah di dalam Kristus. Dan kita menyembah Allah yang sudah merancang dan menggenapi karya penebusan bagi kita sekalian. Sekarang, mari kita memahami apa saja implikasi dari Allah yang penuh kasih ini terhadap penyembahan kita.
Saudara, ada dua implikasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau sungguh kita memahami bahwa kita sedang menyembah Allah yang sangat mengasihi kita, maka kita akan menyembah Dia dengan kegembiraan. Saudara, kegembiraan ini berasal dari rasa syukur yang besar. Mengapa kita bersyukur? Oh, jelas sekali. Karena kita sudah mengalami kasih Allah yang dahsyat itu. Saudara-saudara, Max Lucado pernah mengatakan bahwa anak sulung dari anugerah adalah rasa syukur. Artinya, saat seseorang sungguh-sungguh mengalami anugerah Allah dalam dirinya, maka hal pertama yang ia lakukan tidak lain tidak bukan adalah bersyukur. Dan rasa syukur pasti disertai dengan rasa gembira yang besar. Tidak ada orang yang bersyukur tapi dengan hati yang sedih, murung, muram, atau berat. Saudara-saudara, kalau kita mengibaratkan rasa syukur seperti meteor, maka rasa gembira itu adalah ekor yang panjang dari meteor itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita lihat diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita datang beribadah setiap hari Minggu dengan sikap yang penuh sukacita dan rasa syukur yang bergelora? Sukacita dan syukur yang dikarenakan kita menyadari kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semua karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, apa lawan dari rasa sukacita? Bukan duka cita. Karena kita boleh datang kepada Allah dengan duka cita. Dan ada duka cita yang berkenan di hadapan Allah. Misalnya, duka cita karena dosa kita sendiri. Saudara, dengar baik-baik. Lawan sukacita adalah kemurungan, kebosanan, ketidakpedulian, atau apatisme. Apakah kita sering datang beribadah dengan sikap-sikap seperti ini? Kita murung, kita bosan dengan ibadah, kita bahkan tidak peduli dengan ibadah. Kita hanya menjalani ibadah sebagai kewajiban agamawi yang kita terpaksa lakukan. Saudara, mari kita lihat implikasi yang kedua. Kalau kita betul-betul sadar kita berhadapan dengan Allah yang begitu mencintai kita, yang bahkan sudah merelakan nyawanya habis-habisan bagi kita, maka yang kedua, kita akan menyembah dengan kerinduan. Saudara, alur berpikirnya begini. Bila kita mengalami betapa kita dicintai Allah, maka kita pasti mencintai Allah. Ini seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan selanjutnya, bila kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka kita pasti merindukan Dia. Itulah hukum hati. Kita pasti merindukan siapa atau apa yang kita cintai. Saudaraku, sewaktu saya masih studi di Amerika, saya sempat mengalami hubungan jarak jauh dengan istri, ya, cukup lama. Karena istri saya harus tinggal di Jakarta, ya, dia harus bekerja. Saudara, saya sangat merindukan dia. Tidak ada hari di mana saya tidak merindukan dia. Mengapa? Karena saya sangat mencintai dia. Adalah sesuatu yang salah bila saya tidak merindukan dia. Karena artinya cinta saya kepadanya tidaklah kuat. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2-4 Daud mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Kau." Perhatikan alurnya, saudara-saudara. Persis seperti yang saya sudah jelaskan. Daud sudah terlebih dahulu mengalami kasih setia Allah, sehingga dia begitu mencintai dan merindukan Allah. Saudara-saudara, sampai di sini, bila Anda menemukan bahwa diri Anda sudah tidak lagi dipenuhi rasa rindu kepada Allah saat beribadah, jangan berkecil hati. Berdoalah. Ya, berdoalah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19. Kiranya kita kembali tenggelam dalam samudra raya kasih Allah di dalam Kristus. Kiranya kita dapat menghayati kembali betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Berdoalah
supaya kasih Allah yang agung itu kembali melanda ruang hati kita sampai memenuhi seluruh pojok-pojoknya. Saudara, di penghujung khotbah ini, saya ingin mengajak kita kembali melihat keseluruhan apa yang kita sudah pelajari selama 3 khotbah berturut-turut. Perhatikan bahwa penyembahan Allah yang mulia dan kudus, penyembahan kepada Allah yang transenden, itu dilakukan dengan kekaguman, kesungguhan, kerendahan hati, ketakziman, dan keinsyafan. Sedangkan menyembah Allah yang kasih, Allah yang imanen, yang kita sudah pelajari barusan, adalah kegembiraan dan kerinduan. Saudara perhatikan, kedua kelompok ini, kedua kelompok sikap ini harus saling melengkapi. Saudara-saudara, bila kita hanya beribadah dengan kelompok sikap yang pertama, tanpa kelompok yang kedua, maka saudara-saudara, penyembahan kita akan menjadi sangat dingin. Kehilangan antusiasme, kehilangan patos, atau kegairahan rohani yang menyala-nyala. Sebaliknya, bila kita hanya beribadah dengan kelompok yang kedua, tetapi kita melupakan kelompok yang pertama ini, saudara-saudara, maka ibadah kita akan mudah sekali menjadi liar, menjadi sangat casual. Kita tidak lagi menghormati Allah yang sedang kita sembah. Tidak ada lagi nuansa misteri dalam ibadah, karena kita sudah melupakan transendensi Allah. Saudara-saudara, saya akan tutup khotbah saya. Saudara, ini kita harus jalani, kita harus hidupi sepanjang umur kita. Tetapi saudara-saudara, kita pasti akan mengalami kegagalan. Karena kita masih manusia yang lemah dan terbatas. Saudara, dengar baik-baik penutup khotbah ini. Saudara, jangan engkau sekali lagi berkecil hati. Ketika engkau gagal, ketika engkau melupakan akan pelajaran-pelajaran penyembahan ini, saudara-saudara, tetap bangkit. Tetap bangkit di dalam pertolongan Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Seluruh hidup kita sampai akhir merupakan sekolah penyembahan. Dan di dalam sekolah penyembahan, di mana Allah sebagai kepala sekolahnya, tidak ada istilah drop out. Saudara, di dalam surat Roma, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama mengatakan bahwa kita ini hidup dari anugerah ke anugerah. Artinya, saudara-saudaraku, sekalipun kau gagal, sekalipun kau lalai, Allah terus menopang kita di dalam anugerahnya. Terus bangkit, terus belajar, jadilah penyembah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami sudah menyelesaikan seri tentang penyembahan dalam 3 kali khotbah berturut-turut. Kami belajar Tuhan apa arti menyembah Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, dan Allah yang maha kasih. Oh Tuhan, ketika kami menyimak pelajaran demi pelajaran, Tuhan, kami sadar betapa kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi satu sisi yang lain kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Engkau Allah yang murah hati. Tuhan, Kau tidak pernah membuang kami sekalipun kami lalai dan kami lupa. Tetapi kami boleh belajar menyembah Tuhan dengan ditopang oleh anugerah Allah yang tidak pernah berkesudahan itu. Seluruh hidup kami adalah dari anugerah menuju anugerah. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat GKI Jatinegara, kiranya Engkau terus-menerus yang membentuk mereka sebagai penyembah-penyembah yang sejati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami cintai, karena Dia sudah lebih dahulu mencintai kami. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang bersyukur karena firman. Katakan, amin.
Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, demikian kita ikrarkan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh menyembah Allah yang pengasih, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa Engkau adalah pribadi yang berelasi satu sama lain. Engkau juga mau berelasi dengan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami membawa beberapa poin pokok-pokok doa kami ya Tuhan, berkaitan dengan anggota-anggota jemaat kami yang sedang lemah tubuh, sakit, ataupun masih di dalam masa pemulihan ya Tuhan. Khususnya bagi mereka yang telah lanjut usia, yang telah menjadi lemah secara fisik, secara kekuatan tenaganya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, menyembuhkannya ya Tuhan, dan memberikan pemulihan. Biarlah melalui biru-biru dan darah-Mu ya Tuhan, yang menyucikan kami dari segala dosa kami. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Engkau juga menolong gereja kami yang berencana untuk memulai kebaktian kami dalam waktu dekat. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat kepada majelis gereja untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mengingat penyebaran virus corona yang baru ini masih terus merebak. Tuhan, kiranya Engkau menolong percepatan penemuan vaksin maupun obatnya ya Tuhan. Sehingga kami boleh dilepaskan dari kekhawatiran dan ketakutan akan tertular dari penyakit ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong negara-negara, bangsa-bangsa yang sedang meneliti untuk pengobatan COVID-19 ini, agar boleh dipercepat, baik yang sedang masuk dalam tahap uji klinis maupun pada tahap lebih lanjut. Tuhan, kiranya Engkau menolong juga bangsa dan negara kami yang berusaha terus menangani penyebaran COVID-19 ini. Sekalipun kami juga mengalami dampak sosial ekonominya, biar kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah di daerah. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan berkat yang cukup bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau juga boleh memberikan pemulihan ekonomi di tengah-tengah krisis karena pandemi ini. Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA yang tertera di layar, atau bisa juga Bapak dan Ibu masukkan ke dalam amplop persembahannya, dan pada waktu ke gereja boleh dibawa ke gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan ya Bapa untuk memberikan korban syukur kami. Walaupun kami Tuhan di dalam keadaan kami, Tuhan selalu memperhatikan kami. Engkau selalu memberkati kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami juga mau memberikan korban syukur kami dengan
hati kami yang selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah persembahan ini boleh dipakai oleh gereja kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami haturkan ke hadirat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah kita harus yakin dalam situasi apapun, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.